Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Life Changing Class Podcast, podcastnya Sarkas.id bersama saya Bagas, CEO dari Sarkas. Sebelum kita mulai teman-teman ya, saya doakan untuk teman-teman yang nonton ini ataupun keluarganya di rumah lagi sakit, lagi terpapar virus ya, semoga cepat sembuh, diberikan kesehatan, kekuatan, jangan lupa ikhtiar, makan vitamin, olahraga, dan beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan karena memang lagi hype banget gitu kan, naik lagi gitu COVID-nya. Nah, kali ini kita akan membahas bukunya Marie Kondo ya. Marie Kondo adalah salah satu konsultan bersih-bersih ya, konsultan berbenah di Jepang, dan buku ini udah terjual lebih dari 5 juta kopi di seluruh dunia dan juga sudah diklaim sebagai New York Times bestseller ya. Jadi emang bukunya keren banget untuk dibaca. Terus ada disclaimer tentang buku ini nih, saya bacakan ya. Bukan sekadar bicara tentang membuang atau menata barang, buku ini bahkan bisa mengubah hidup Anda. Jadi memang nggak sekedar ngomongin terkait bersih-bersih aja, tapi sebenarnya bersih-bersih sendiri itu bisa membuat perubahan di hidup kita. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman. Yang pertama, Marie Kondo menjelaskan bahwa hiduplah dengan barang yang kamu senangi aja. Jadi hampir sama seperti minimalis ya sebenarnya, sama. Kita cuma membutuhkan barang-barang yang dibutuhkan. Tapi kalau si Marie Kondo ini, kita hidup dengan barang yang memang dibutuhkan, sama yang satunya itu yang memang kita suka gitu. Jadi si Marie Kondo ini di bukunya sampai jelasin gitu ya, sampai pegang misalnya baju dipegang gitu kan agak lama, ada rasa nggak, ada feel-nya nggak, kalau nggak ada ya udah dibuang gitu. Itu hampir semua barang digituin gitu ya, itu ekstrimnya sih teman-teman ya. Tapi memang akhirnya dia bisa hidup dengan barang-barang yang cuman dia senangi aja. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Marie Kondo jelasin juga seputar merapikan rumah itu nggak boleh sedikit-sedikit. Nah ini seru sih sebenarnya sih menurut saya sih. Karena memang kita ya selama ini bersihin rumah itu cuman buat sehari, yang penting hari itu bersih gitu kan. Ternyata itu salah gitu. Ternyata itu salah, justru kalau seperti itu ya kita sebenarnya nggak bersih-bersih. Kita cuman beresin sebentar, habis itu ya berantakan lagi gitu loh. Dan menurut misi Marie Kondo ini ya, kalau namanya berbenah itu ya sekali, bener-bener habis, kalian totalitas, all out gitu kan. Habis itu kita benar-benar merasakan perubahan. Dan saya pernah mencoba itu teman-teman. Akhirnya kurang lebih hampir mungkin plastik ya. Pada saat itu saya setelah baca bukunya terus saya coba implementasikan. Pada saat itu plastik itu ternyata hampir satu dapur. Dan kita kayak di rumah tuh kayak nggak ngerasa aja. Ternyata buka lorong itu isinya plastik semua segala macamnya, dan itu wah, pokoknya teman-teman mungkin hati-hati juga ya, hati-hati setelah membaca buku ini karena pasti akan ada perubahan. Jangan berprinsip pokoknya rapi, jangan. Tapi kita harus berprinsip hari ini selesai gitu. Hari ini harus bersih-bersihnya selesai, all out, dari pagi sampai sore atau mungkin sampai malam. Itu harus sehari itu, karena hari besok-besoknya kita nggak tahu lagi gitu. Kita masih punya masih punya energi buat bersihin atau enggak. Kemudian yang ketiga, si Marie Kondo ini menjelaskan terkait step by step-nya. Nanti kita akan diajarkan juga buat yang harus kita bersihin itu apa dulu gitu loh. Yang pertama tuh apa, yang kedua apa, yang ketiga, keempat, nanti yang terakhir itu seingat saya ya, itu terkait barang-barang yang mungkin ada kesan tersendiri gitu loh. Kayak misalnya foto ya kan, berapa foto kita akhirnya cuma numpuk aja, ternyata nggak dibuang dengan alasan jangan, ini kan udah lama, ini kan kenangan gitu loh. Tapi nyatanya ya kita nggak ngurusin itu gitu loh. Berarti ya udah sebenarnya gitu, nggak semua barang itu harus disimpan gitu. Jadi kalau saya rangkum kembali, yang pertama itu si Mary akan menjelaskan hiduplah dengan barang yang kalian senangi aja. Yang kedua, di buku ini kita akan mempelajari juga bahwasanya ternyata bersih-bersih itu nggak sekedar sehari, yang penting rapi, bukan. Tapi sebisa mungkin hari itu juga kita harus benar-benar all out untuk bersih-bersih, untuk berbenah. Untuk merapikan rumah itu nggak sedikit demi sedikit, tapi harus hari itu juga rapi. Dan yang ketiga, di buku ini kita akan belajar step by step-nya untuk merapikan barang-barang yang ada di rumah kita. Mulai dari pensil ya, kemudian pakaian, handuk, kemudian alat dapur,
alat kamar mandi ya kan, dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh Marie Kondo. Beberapa hal yang mungkin nggak boleh kita tiru ya, terutama untuk kita yang seorang muslim, kalau Mary itu biasanya kalau masuk rumah dijelasin di bukunya ya, kalau masuk ke rumah itu dia melakukan ruku gitu loh, kayak izin sama penunggu rumahnya supaya menemukan barangnya gitu loh. Kurang lebih kayak itulah bahasanya dia, tapi yang jelas itu nggak akan kita lakukan gitu ya, karena ya udah kita kalau mau bersihin rumah ya tinggal bersihin aja gimana gimananya gitu. Itu adalah hal yang mungkin apa namanya nggak harus kita lakukan gitu, terutama untuk kita seorang muslim gitu. Adapun yang lainnya sih selama saya baca ini sih overall masih oke-oke aja sih. Tapi yang penting hati-hati di situnya aja, di beberapa hal yang terkait kepercayaannya orang-orang Jepang itu kan, karena orang Jepang itu kan masih apa namanya mayoritas juga bukan muslim. Untuk lengkapnya teman-teman bisa langsung cari aja bukunya, terus dibaca, di Gramet juga bisa, kemudian di e-commerce juga banyak. Tapi kalau saya saranin, lebih enak itu kita langsung beli di Gramet misalnya, karena kita bisa langsung tahu fisiknya gitu, ketimbang harus melihat sekedar visual. Mungkin ini dulu yang bisa sharing terkait bukunya Marie Kondo yang berjudul The Life Changing Magic of Tidying Up. Jangan lupa untuk share dan tag kita di sarkas.id kalau misalnya teman-teman mendapatkan insight dari video ini. Jangan lupa juga follow Instagram saya pribadi @bagasrais_r ya, @bagasrais_r. Jangan lupa komen juga di bawah, subscribe, like, dan dislike mungkin kalau nggak suka. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.